Pengertian KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh tingkat satuan pendidikan yang telah siap dan mampu mengembangkannya dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36. Dengan menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan tentunya harus memperhatikan standar nasional. Standar nasional tersebut diantaranya adalah standar isi, proses, kompetisi lulusan, tenaga kependidikan, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian. Saya akan menjelaskan kurikulum 2006 atau KTSP. Yang pertama, menekankan pada ketercapaiannya kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Dan yang terakhir, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar siswa. C. Landasan pengembangan KTSP. Berikut ini beberapa landasan pengembangan KTSP yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara sekolah atau madrasah. Yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Lebih lanjut lagi, dalam pasal 36 ayat 2 dan 3 dikemukakan kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan pemerintah yang ini merupakan peraturan tentang standar nasional pendidikan yang merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam peraturan pemerintah tersebut dikemukakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, lanjutan dari landasan dan pengembangan KTSP, yaitu yang ketiga ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Termasuk dalam S1 adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum, standar kompetensi SK, dan kompetensi dasar KD. Setiap mata pelajaran pada setiap semester ini dari setiap jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. S1 ditetapkan dengan Kepmendiknas nomor 22 tahun 2006. Lalu yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 mengatur standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang digunakan sebagai pedoman penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik. Lalu yang terakhir ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 mengatur tentang pelaksanaan standar kompetensi lulusan dan standar isi. Dalam peraturan ini dikemukakan bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah mengembangkan dan menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada pasal 36 sampai pasal 38.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Nadia Triana, NPM 1850134. Di sini saya akan melanjutkan mengenai kelebihan dan kekurangan dari KTSP. Untuk poin kelebihan yang selanjutnya yaitu menggunakan pendekatan kompetensi. Yaitu pendekatan kompetensi yang menekankan pada pemahaman kemampuan atau kompetensi terutama di sekolah yang berkaitan dengan pekerjaan masyarakat di sekitar. Poin yang terakhir yaitu berbasis kompetensi. Maksudnya berbasis kompetensi sehingga peserta didik berada di dalam proses perkembangan berkelanjutan dari seluruh aspek kepribadian yang sebelumnya dia dapatkan dari KTSP dan dia dapatkan dari lingkungan. Selanjutnya ada kekurangan dari KTSP. Yang pertama ada kekurangan SDM. Pola penerapan KTSP atau kurikulum 2006 terbentur pada masih minimnya kualitas guru dan sekolah. Sebagian besar guru belum bisa memberikan kontribusi atau pemikiran ide-ide kreativitas untuk menyebarkan kepaduan kualitas, maksud saya menyebarkan paduan kurikulum atau KTSP. Selain dari itu, kurikulum lama yang mengekang kreativitas guru. Poin selanjutnya ada kurangnya ketersediaan atau sarana prasarana pendukung. Sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP, baiknya pemerintah memberikan fasilitas yang mumpuni agar terus terlaksananya KTSP dengan baik. Namun, kondisi di lapangan masih banyak satuan pendidikan yang minim alat peraga, laboratorium, dan fasilitas penunjang yang menjadi syarat utama pemberlakuan KTSP. Poin selanjutnya ada masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun prakteknya di lapangan. Jika tahapan sosialisasi tidak dapat tercapai secara menyeluruh, mungkin karena dari tempat yang kurang bisa dijangkau karena terluar, terpelosok seperti itu. Selanjutnya ada berdampak berkurangnya pendapatan para guru. KTSP ini merekomendasikan pengurangan jam pelajaran. Jadi jika jam pelajaran dikurangi, maka akan berkurang kepada pendapatan guru atau fungsional atau tunjangan profesi dan lain sebagainya. Mungkin dari saya cukup sekian, maaf bila banyak kesalahan. Mohon maaf dan terima kasih. Selanjutnya, saya Mufidah Febriani akan menjelaskan mengenai kelebihan dari KTSP. Yang pertama itu, KTSP mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang kedua, KTSP mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitas dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Yang ketiga, KTSP ini sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitik beratkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keempat, KTSP ini mengurangi beban siswa. Yang kelima, guru sebagai pengajar, pembimbing, pelatih, dan pengembang kurikulum. Yang keenam, kurikulum sangat humanis yang mana memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan isi kurikulum yang sesuai dengan kondisi sekolah, kemampuan siswa, dan kondisi daerahnya masing-masing. Selanjutnya ada hasil analisis kurikulum 2006 di SD Negeri Pisang Candi 1 Malang. Yang pertama ada pemahaman guru pada KTSP. KTSP di SD Negeri Pisang Candi 1 Malang disusun dengan tujuan sebagaimana pedoman penyelenggaraan untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan visi misi SD Negeri Pisang Candi 1 Malang dengan tidak terlepas dari aturan perundang-undangan yang berlaku.
Idealnya KTSP sekolah yang satu dengan yang lainnya itu tidak sama karena karakteristik dan kondisi real dari masing-masing sekolah itu berbeda. KTSP memberikan kewenangan kepada madrasah seluas-luasnya untuk melaksanakan, merencanakan, membuat dan mengevaluasi proses pembelajaran sehingga hal ini merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum. Otonomi diberikan agar setiap satuan pendidikan memiliki keleluasaan mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar, dan mengalokasikan semua prioritas kebutuhan setempat. Yang kedua, ada sikap dan komitmen guru di SD Negeri Pisang Candi 1 Malang pada pelaksanaan KTSP. Sikap dan komitmen para guru adalah setuju dan mengikuti segala ketetapan dan juga ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan sebagai guru hanya bisa melaksanakan tugasnya sebagaimana semestinya dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan sebaik-baiknya. Dan mereka melaksanakan kurikulum tersebut sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman mereka, meskipun dalam pelaksanaannya semua belum betul-betul 100% KTSP. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Handayani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sikap dan komitmen guru SD Negeri Pisang Candi 1 Malang pada pelaksanaan KTSP. Komitmen guru profesional adalah suatu keterikatan diri terhadap tugas dan kewajiban sebagai guru yang dapat melahirkan tanggung jawab dan sikap responsif dan inovatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada saat ini. Hasil analisis sikap dan komitmen para guru di SD Negeri Pisang Candi 1 Malang pada pelaksanaan KTSP adalah setuju dan mengikuti segala ketetapan juga ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan sebagai guru juga mereka hanya bisa menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan sebaik-baiknya oleh pemerintah, dan mereka juga melaksanakan kurikulum tersebut sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman mereka, meskipun dalam pelaksanaannya semuanya belum betul-betul 100% KTSP. Ini juga dilihat dari semua guru mengetahui akan adanya komponen-komponen dalam KTSP. Dari hasil observasi kelas, guru juga membuat dan melaksanakan aturan-aturan yang telah ada di dalam KTSP seperti membuat RPP, membuat silabus, membuat penilaian dan evaluasi, meskipun belum 100% merespon guru baik mengenai sikap dan komitmennya. Berarti hal ini membuktikan bahwa sikap dan komitmen guru terhadap pelaksanaan KTSP sungguh-sungguh dalam melaksanakannya sesuai dengan pengetahuan dan pemahamannya. Dari hasil analisis juga guru menyetujui dan mengikuti kurikulum tersebut dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Hamidah, NPM 1850606128. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang analisis implementasi KTSP di SDN Pisang Candi 1 Malang. Faktor pendukung dari implementasi KTSP di SDN Pisang Candi 1 Malang yaitu tersedianya sarana dan prasarana ya seperti bangunan yang permanen dan ruangan yang baik, didukung dengan para guru yang profesional yang telah memiliki pengalaman mengajar yang sudah lama, sehingga memudahkan para siswa untuk menerima materi jika guru tersebut mampu menguasai dan mengajarkan materi dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu kepala sekolah yang selalu memberikan dukungan moral kepada para guru untuk meningkatkan SDM para guru. Dan faktor pendukung yang terakhir yaitu lembaga sekolah yang selalu yang demokratis dan profesional yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para guru untuk meningkatkan kompetensi dan penguasaan terhadap pengembangan KTSP. Nah, selain faktor pendukung di atas, ada juga faktor penghambat implementasi KTSP di SDN Pisang Candi 1 Malang ini, yaitu
kurangnya pemahaman tentang KTSP itu sendiri. Jadi tingkat pemahaman tentang KTSP yang dimiliki oleh guru itu belum menyeluruh. Nah, ini menyebabkan kendala implementasi KTSP di SDN Pisang Candi 1 Malang. Selain itu, kurangnya juga media pembelajaran yang dimiliki oleh SDN Pisang Candi 1 Malang ini, yang membuat guru dituntut untuk lebih keras lagi untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang materi yang akan disampaikan. Siswa juga merasa kesulitan karena dengan menerima pembelajaran tidak didukung dengan adanya media pembelajaran. Dan yang terakhir, faktor penghambatnya yaitu para komite sekolah yang hanya sebagai partisipan saja, padahal para komite ini sebagai perwakilan dari masyarakat yang seharusnya juga untuk memahami pemahaman KTSP ini. Jadi bukan hanya sebagai partisipan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Andini. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hasil implementasi KTSP di SD Negeri Pisang Candi 1 Malang. Di sini dibagi menjadi 2 poin, itu yang pertama ada pelaksanaan kurikulum pada tingkat sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Dia berkewajiban melakukan kegiatan-kegiatan, yakni menyusun rencana tahunan, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, memimpin rapat dan membuat notula rapat, dan membuat statistik dan menyusun laporan. Pembuatan rencana kerja seperti rencana tahunan, menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan, membuat statistik, dan membuat berbagai laporan SD Negeri Pisang Candi 1 Malang ini tidak dikerjakan sendiri oleh kepala sekolah, melainkan hasil pemikiran dari beberapa pihak. Lalu yang poin yang kedua ada pelaksanaan kurikulum pada tingkat kelas. Pelaksanaan kurikulum pada tingkat kelas ini berkaitan dengan pembagian tugas guru. Pembagian tugas guru harus diatur secara administrasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum lingkungan kelas. Pembagian tugas tersebut ada 3 jenis kegiatan administrasi, yaitu pada bagian A ada pembagian tugas mengajar. Kegiatan ini erat sekali kaitannya dengan tugas-tugas seorang guru, sebagaimana yang telah diuraikan. Kegiatan-kegiatan tersebut diantara lain yaitu yang pertama ada menyusun rencana pelaksanaan program, yang kedua ada menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan jadwal pelajaran. Lalu yang ketiga ada pengisian daftar penilaian, kemajuan belajar dan perkembangan siswa. Lalu yang keempat ada pengisian buku laporan pribadi siswa. Lalu pada bagian B yaitu pembagian tugas pembinaan ekstrakurikuler. Lalu yang C ada pembagian tugas bimbingan belajar. Pembagian tugas mengajar di setiap sekolah secara garis besar mengacu pada aturan yang diinstruksikan oleh Dinas Pendidikan. Perbedaannya dapat dilihat pada masalah teknis dan pelaksananya. Sekian pemaparan dari materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.